FAW ini atau Fall Armyworm atau ulat gerayak frugiverda juga seperti itu. Memang dia spesifik inangnya itu jagung, tapi dia sebenarnya juga bisa menyerang tanaman lain. Tapi dia paling saya yang diminati adalah jagung di situ. Jagung satu dengan yang ini lah. Yang ini ini terserang FAW nih. Ini terserang yang ulat biasa ini secara kasat mata itu cara membedakan secara mudah saja gimana Pak Ali? Cara mudah kita pandang. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa FAW ini dia menyerang di hampir semua stadia tanaman jagung. Jadi tindakan terpenting bagi kita harus itu Pak, dalam budidaya itu ada monitoring tadi Pak, pengawasan melekat ya. Jadi kita harus mengetahui kapan dia itu mulai muncul. Jadi agar kita bisa memberikan pengendalian yang tepat ya, yaitu tepat saat yang tepat untuk bisa kita lakukan pengendalian pertama itu. Jadi kita harus mengombinasikan. Jadi FAW ini kita tidak bisa mengandalkan satu jenis pengendalian. Kita harus menggabungkan beberapa pengendalian, istilahnya pengendalian terpadu itu ya. Itu bisa kita lakukan seperti itu Pak. Karena semakin cepat dia menimbulkan kerusakan, juga kegagalan tanam kita juga semakin nyata. Karena kalau dia semakin banyak menyerang, otomatis kegagalan tanam ya, bukan panen lagi kita bisa terjadi seperti itu. Baru tanam, baru masih kecil sudah keserang dulu. Serang itu dia tindakan. Kalau FAW ini kita lebih ke preventifnya akan lebih baik seperti itu. Terus pertanyaannya lagi yang lebih penting, itu tadi bisa menyerang di semua umur, semua fase, apapun semua dimakan. Ini pertanyaan gini Pak, kalau dari vegetatif dari kecil kemudian sudah keluar tongkol dan sebagainya, sudah mulai berbuah dan sebagainya, itu belum terserang. Maksud saya belum terserang, terkena gejala serangan FAW. Nah, pada saat petani ini kan sudah waduh aman nih. Kan gitu ya. Udah nyaman, tenang-tenang, sehingga dia terlena, udah enggak monitoring, enggak kontrol dan sebagainya. Apakah bisa menyerang pada saat itu? Walaupun yang awalnya belum Pak, ini pertanyaan saya Pak. Sangat memungkinkan bisa terserang kalau mungkin di tetangga, di bagian di sebelah tetangga desa itu ada serangan juga. Seperti saya katakan tadi, ngengat itu bisa terbawa angin sampai 100 km lebih. Nah itu bisa jadi di kecilnya nggak terserang, tapi karena dia nggak ada pengawasan atau apa dia imagonya menempel atau hinggap di tanaman sudah besar, itu bisa menyerang sampai ke tongkolnya Pak. Ataupun paling nggak ya masih istilahnya daun masih kelihatan hijau, itu masih menjadi inang dari ini juga. Berarti tetap waspada ya tetap Pak. Ya. Saya pertanyaan kenapa saya begini, tadi kan saya mengacu ke statementnya Pak Ali yang dia terbang dari jarak jauh aja sebegitunya itu, dia imagonya itu Pak, ini ngangatnya ya. Itu bertahan sebegitunya kok, apalagi yang hanya sekitar beda kecamatan atau beda apa. Yang diserang itu sana. Kan petani biasanya begitu Pak Ali. Sana loh yang musim kena FAW. Di sini mah aman. Jadi nggak tahu ternyata arah angin berbeda. Arah angin berbeda sehingga dia terbang kena hingga plat di siku. Bisa padahal jadi. Nggak dimonitor gitu loh Pak. Nah gitu Pak. Maksudnya pertanyaan saya seperti itu. Berarti kan harus tetap waspada Pak. Sampai nanti tetap panen kan gitu ya Pak ya. Tidak boleh terlena sedikit pun gitu ya Pak Ali ya. Sekarang gini Pak, kita sambil minum dulu Pak. Alhamdulillah. Adang lagi Pak. Sudah minum Pak? Sudah lega? Karena kita ngobrol terus gini lama-lama keren juga Pak Ali. Ini sebelum saya lanjut Pak Ali, mumpung ingat nih, ciri yang tanaman terserang FAW dan dengan tidak. Tadi kan sudah diterangkan begini-begini, bisa menyerang begini-begini. Itu tadi kan ciri FAW-nya. Sekarang yang saya tanyakan ciri tanaman yang antara satu dengan ini terkena FAW itu
dari penglihatan yang awam gimana Pak Ali? Yang paling mudah, Paling mudah. tapi sempat saya singgung, yaitu biasanya FAW ini dia menyukai kalau tanaman masih kecil dia menyukai menyerang di tunasnya. Langsung ke situ berarti? Langsung ke tunas langsung, Pak. Kalau ulat yang lain belum tentu langsung Dia ke belum situ tahu, dia menyerang di daun, daun langsung di daun. Dia akan menyerang di tunas. Nah, nanti dia akan, itu tadi yang paling mudah yang mencirikan khas dari FAW ini. Dia kayak menimbulkan itu tadi, serbuk gergaji itu tadi ya, di bagian tunas di atasnya itu dia meninggalkan itu. Apa pas itu Pak? Saya pernah lihat ini Pak Ali. Misalkan ini ada tanaman jagung gitu ya. Terus itu ada daunnya di tunas, ya, ada bolong-bolong, lubang-lubang itu. Kemudian di kanan kiri dan di sel bawah itu ada kayak kotoran itu ya berarti. Yaitu kotoran dari ulat tadi yang kayak serbuk gergaji tadi. Begitu ya. Kalau ulat yang lain itu tidak banyak meninggalkan kayak bisa gitu. Jadi sama, cuma biasanya itu di daun terluar gitu dulu. Bukan di tunasnya. Bukan di tunas itu rata-rata. Berarti gampangannya begitu ya Pak. Gampangnya itu terus ada kayak serbuk gergaji tadi Pak, itu yang gampang. Terus yang menarik dari FAW ini Pak, kita jarang sekali menemukan dalam satu tunas itu lebih dari 1 atau 2 ya. Karena ini FAW ini dia kanibal. Oh, jadi misalkan dalam satu tanaman satu tanaman ya, tunas ya. Ada 2 misalkan ya. Dia itu kalau makanannya habis, ya bukan habis, dia akan istilahnya bersaing. Dia akan mengeliminir persaingan tadi dengan memakan tanamannya temannya sendiri. Monopoli makanan yang menarik di situ. Jadi jarang kita temukan dalam satu tanaman ya, itu ada bergerombol itu. Tapi kalau kayak di bawang, Pseudophthora exigua itu ya, itu di tanaman bawang itu banyak sekali dalam satu ya. Itu banyak seperti itu. Tapi kalau FAW ini dia itu tadi, dia karena ada sifat kanibal tadi. Dia ingin menguasai sendiri makamnya mungkin untuk mempersiapkan generasinya gitu ya, biar sendiri itu. Siapa yang kuat yang menang ya, bertahan hidup gitu ya Pak, yang bisa survive gitu. Seperti itu ada sifat. Jadi dalam satu cirinya yang lain ya, selain kotoran tadi biasanya itu Pak. Jadi kita nggak menemukan bergerombol ulat di satu tanaman, umumnya seperti padahal strategi menyerangnya dia secara bersama-sama, tapi pada saat kesasaran, itu dia akan menyebar, bersaing dengan sendirinya begitu ya. Untuk mungkin menyebar, disuruh mencari atau enggak akan terusir mencari tanaman lain. Gitu. Merasa kalah di sini. Itu yang memperparah mengapa kok kerusakan tanaman jagung lebih parah. Karena dia itu tadi salah satunya spektrumnya lebih luas gitu ya Pak. Dia akan menyerang di semua tanaman. Betul ya. Kalau ulat yang lain bisa aja nih bergerombol makan dulu nih, yuk rame-rame gitu ya, baru habis makan sana lagi. Makan kumpul. Ya, makan nggak bakal kumpul. Nah, itu kan karena ulat import Indonesia. Tadi, Pak. Itu ulat import. Makan nggak bakal kumpul itu ulat Indonesia, terutama di Jawa. Kalau ini ulat bule. Ulat bule. Sudah jauh-jauh, kenapa harus tereliminasi kan? Saling bersaing gitu Pak Ali ya. Ternyata begitu Pak Ali. Oke. Baik, kalau gitu terus ini Pak, sekarang mengacu kepada pertanyaannya. Nah, ini sekarang apakah ada, tadi Pak Ali sudah bilang bahwa dengan jenis insektisida tertentu itu yang sudah biasa digunakan bisa, sekarang sudah kebal, sudah tidak bisa lagi, harus dinaikkan dosisnya atau konsentrasinya, takarannya harus ditambahi atau didobel, dimix dengan insektisida yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekarang ada salah satu produk ya Pak, pestisida yang untuk khusus mengendalikan FAW ini memang bisa diandalkan Pak Ali? Barangkali Pak Ali ini kan pengalaman sekali ya, masalah pestisida sudah banyak melalang buana ke sana kemari, ke daerah seperti Kalimantan, Sumatera, kemana kan mestinya petani banyak sekali menggunakan jenis-jenis pestisida ini Pak. Betul. Nah, ini yang saya tanyakan, apa sekarang yang untuk khusus FAW ini ada semacam yang direkomendasikan yang sangat manjur Pak Ali? Siap Pak. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk pengendalian FAW ini kita tidak bisa mengendalikan satu jenis pengendalian itu Pak ya. Kita harus menggabungkan beberapa jenis pengendalian. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan yaitu mulai cari varietas yang
lebih tidak disukai ya, itu lebih tahan, tahan. Varietas dulu ya terutama ya. Terus sekarang mulai ada seed treatment ya, atau perlakuan benih untuk mencegah serangan FAW dari kecil. Dari awal dulu ya Pak ya. Kita ada seed treatment, bahkan sekarang kabarnya sudah ada GMO. Nah, jenis kelas itu nggak tahu, tapi untuk FAW ini sudah ditemukan atau belum, tapi mungkin bisa jadi mengarah ke situ juga nanti. Merupakan peluang untuk dikembangkan Pak. Untuk yang GMO tahan FAW itu ya. Tuh. Terus juga itu ya meletakkan perangkap imago atau itu ya, perangkap imago biar dia tidak masuk ke lahan kita, seperti botol dikasih lem itu ya, itu untuk merangkap imagonya atau ngengatnya tadi biar kayak dia tidak menyerang itu ya? Perangkap lalat itu bisa. Itu juga bisa ya. Nah, ini tindakan pengendalian yang awal ya dilakukan. Terus sekarang pengendalian secara kimiawi, secara terserang ya. Ada beberapa bahan aktif memang saya katakan itu sudah kebal ya, yang umum digunakan ini sudah kebal terhadap FAW ini. Yang di ulat lain sebenarnya mati, tapi di FAW tidak mati. Nah, ada sebenarnya rekomendasi bahan aktif tertentu yang masih efektif untuk mengendalikan. Bisa ya, masih bisa diharapkan untuk membunuh ya, itu Pak ya. Yang pertama yaitu kita yang mungkin tindakan pengendalian dulu ya Pak. Mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan sejak dini, seperti saya katakan tadi, instar awal tadi kan beberapa instar Pak, itu yang rakus sebenarnya instar 1 sampai 3 itu yang rakus ya. Kita punya namanya Turek Pak. Turek insektisida Turek. Produknya cap kapal terbang MSI Pak. Ini ya, berarti namanya Turex ya. Turek itu bahan aktifnya dari BT atau beta endotoksin dari Bacillus thuringiensis Pak ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengendalian dengan Turek ini Pak ya. Turek ini dia cara kerjanya racun lambung. Artinya dia bereaksi akan merusak lambung dari larva tersebut. Jadi intinya kalau kita menggunakan Turek ini memang harus dimakan dulu oleh ulat baru dia beraksi. Oh begitu, bukan kontak, bukan sistemik, istilahnya dia disemprotkan, dispray ke tanaman, dia memakan misalkan kayak daun, kayak apa, dia akan reaksinya di dalam lambungnya itu. Sekali dia makan, dia sudah menjadi tidak aktif lagi. Jadi delta endoksin dari Turek nanti kalau dia masuk ke dalam saluran pencernaan dari larva, dia akan berubah menjadi racun istilahnya, akan merusak lambung sehingga dia, kalau kita seperti kena emah akut gitu, pokoknya dodol-dodol di situnya ya. Kalau emah kita kan sudah nggak lemes ya, nggak makan nggak enak, untuk dimakan nggak enak ya, seperti itu ya, seperti itu kejadian. Apa ya, sudah pokoknya nggak mau lagi gitu ya. Iya, nggak aktivitas lagi. Itu memang seperti itu cara kerjanya. Itu kalau menggunakan Turek ini bisa dipastikan dia itu kalau selama dia mau makan itu pasti mati Pak, bisa mati seperti itu. Jadi Turek ini sebaiknya diaplikasikan sejak dini. Sekitar umur berapa ini Pak? Nah ini kalau kita ya kita dimonitoring, kalau kita melihat ada ngengat, atau mulai ada kita temukan kelompok telur itu ya, di kelompok telur kata waktu mungkin jalan kok ada kelompok telur tadi, itu bisa diaplikasikan langsung Pak. Jadi untuk jaga-jaga ada kelompok telur yang lain di area yang nggak kita temukan, gitu tadi. Oke, sudah menetas gitu ya. Nah, dari larva kayak gitu. Bisa jadi kemudian itu. Kita kurang waspada sehingga sudah terserang dulu sebelum kita mengantisipasi ya gitu Pak. Nah, Turek ini mungkin nanti karena Turek kan sifatnya racun lambung tadi Pak, kita nggak. Terus bisa juga sebenarnya ini dicampur dengan insektisida lain. Mungkin campuran pertama yaitu kita punya Valetudo 600 SC. Valetudo ya. Valetudo 600 itu bahan aktifnya clovernapir Pak ya. Clovernapir itu merupakan bahan aktif yang bagus untuk ulat. Itu kita 600 SC, jadi dosisnya memang relatif tinggi. Jadi diharapkan nanti bisa membunuh dari ulat nanti. Lebih efektif ya. Jadi istilahnya yang Turek tadi untuk jaga-jaga, untuk yang tidak terkena semprotan atau sembunyi atau baru menetas. Yang Valetudo ini dia untuk mengendalikan ulat-ulat yang sudah ada di
tanaman kita. Jadi yang Jadi kelebihan sudah ada, kita baru kita mungkin nggak bisa kan seluruh lahan kita amati, Pak. Kita Ya? tidak bisa mendeteksi semuanya. Nggak mendeteksi semua ya, kita semprot. Sehingga jangan hanya kita turek saja, tapi dengan insektisida yang lain kan gitu ya. Betul, Pak. Itu salah satu yang pertama yaitu Valetudo tadi, kita semprotkan merata tadi ya. Nah, kelebihan dari Valetudo ini selain kandungan bahannya yang tinggi 600 gram per liter tadi, Pak, dia juga punya sifat translaminar. Maksudnya? Translaminar dia mampu menembus bagian daun. Artinya di sini hama yang bersembunyi di balik daun atau bersembunyi di tunas tadi, Pak ya, dia akan mampu dijangkau oleh Valetudo ini. Nah, dia berarti merata ke semua jaringan. Iya, dia bisa masuk ke, dia tidak diserap oleh tanaman, cuma bisa menembus bagian tanaman seperti daun bisa menembus itu, Pak. Itu kemungkinan pestisida yang lain itu dia hanya yang kontak ya, dia kalau nggak ulatnya nggak tidak terkena ya nggak akan mati. Tapi bisa menembus sampai ke itu ya, berarti bisa menjangkau lebih jauh kan istilahnya. Lebih dalam ya istilah itu situ. Itu mungkin ada aplikasi atau paket tadi Pak, apa semacam pengendalian secara terpadu itu selain Turek sama Valetudo, apa ada bisa dimix lagi? Karena gini Pak Ali, yang saya tanyakan begini. Kadang-kadang di beberapa daerah itu banyak petani, bukan 1-2 itu yang dia itu kalau sudah terserang, dia itu sekalian tidak ingin mengulang tenaga, mengirit tenaga Pak. Jadi misalkan ini sudah pakai Turex, pakai Valetudo, nanti mungkin menjaganya apa, dia pakai pestisida lain untuk menjaga. Ini bagaimana Pak Ali? Nah, mungkin kalau ditambahkan mungkin nggak masalah Pak, ditambah yang lain. Cuma biasanya kalau kita lihat serangannya sudah berhenti, saya kira cukup ya. Itu ya. Berhentinya itu bisa ditandai dengan tadi kan kalau masih kecil kan menyerang di tunas ya. Selama tunas tersebut nggak terpotong habis, istilahnya masih bisa tumbuh baru, bersemi lagi. Nah itu berarti serangannya nggak semakin parah, itu menunjukkan EVA-nya bisa terkendali. Sudah mati lah istilahnya. Tapi kemungkinan juga sebenarnya masih bisa terserang mungkin dari yang lain muncul lagi, ada tambah lagi. Yang lain kan. Jadi kita harus tetap awasi sampai dia aman dari serangan FAW tadi, Pak. Ada sebenarnya satu bahan aktif lagi yang lebih kuat lagi, Pak, di kita, yaitu imamectin benzoat. Itu ada di Crumble. Insektisida Crumble ya. Mereknya Crumble ya. Crumble kita punya 2 varian, Pak Aziz ya, Pak Gumis ya. Jadi ada Crumble 100 EC, itu bahan aktifnya imamectin benzoat 100 gram per liter, dan ada Crumble Cap 150 SC, Crumble Cap. Berarti lebih tinggi ya? Ya, Crumble Cap 150 SC itu imamectin ditambah Indosakap, Pak. Ada tambahan. Ternyata dengan menambahkan 2 bahan aktif ini itu mampu meningkatkan efektivitasnya lebih baik. Jadi tingkatannya mungkin kalau secara tadi Turek di awal atau bisa dicampur dengan Valetudo tadi meningkat kalau serangannya ternyata nggak pulih atau lebih parah, kurang tuntas atau serangan balik lagi ya, bisa digunakan Crumble Cap tadi. Crumble Cap. Antara Crumble yang biasa ini dengan Crumble Cap itu ada perbedaan atau memang untuk tingkatannya kalau misalkan dipakai Crumble biasa udah cukup, tidak perlu pakai Crumble Cap atau bagaimana Pak? Ya seperti itu. Jadi pengalaman kami Pak ya yang sudah dilakukan, ternyata Crumble Cap ini memang karena 2 bahan aktif ini ternyata saling melengkapi, dia kekuatannya lebih kuat meskipun di imamectinnya cuma 50 gram per liter dibanding yang 100 itu ya. Ternyata itu mungkin kita sarankan kalau memang lebih tuntas itu pakai Crumble Cap. Langsung saja pakai Crumble Cap saja ya, gitu. Biar tidak mengulang-ulang lah istilahnya. Betul seperti itu. Mungkin hanya perbedaan di ini Pak ya, di selisih harga atau bagaimana, tapi ini kembali ke itu lagi Pak, yang Turek, kemudian Valetudo dan Crumble Cap itu aplikasinya satu persatu atau bisa di mix atau bisa gimana Pak, atau berselang? Itu sebaiknya kalau di yang saya bicarakan tadi yang bisa di mix itu Turek tadi ya. Turek itu bisa dicampur kemanapun.
Fleksibel ya turek ini Fleksibel ya. ya, turek Mau ini ke Valen Tudo atau dengan Crumble Cup bisa. apa Pak? Yang Turbo penting turek itu sebenarnya lebih untuk ke preventif, tindakan preventif kita. Ya. Jadi tindakan preventif, jadi dilakukan lebih dini sebenarnya lebih baik. Bagus. Kalau kita lihat lingkungan kita sudah mulai ada serangan FAW ini, kita harus menjaga lebih intens. Jadi kita aplikasikan lebih dini, meskipun mungkin nggak terlihat serangan ya, tidak gejala ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya sudah ada telur yang diletakkan di situ. Benar, kita seperti itu. Jadi tindakan pengendalian lebih dini akan lebih baik untuk karena kita di lingkungan sudah mulai ada gejala. Nah, seperti itu, Pak. Iya kan, kita ya nggak mungkin tahu Pak harus satu persatu, apalagi lahannya luas ya, gitu, Pak. Ya. Untuk jaga-jaga kan, daripada nanti sudah terserang duluan ya tetap kembali ke monitor yang lebih rutin itu tadi itu. Ya Pak. Iya. Terus sebelum apa Pak, ini kita akhiri, satu lagi mungkin tidak kalah penting juga ya Pak Ali ini, aplikasinya caranya bagaimana dan waktunya yang paling tepat tuh untuk FAW Pak, yang saya tanyakan untuk FAW ya Pak ya. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ulat itu golongan noctuidae, atau dia sebenarnya aktif di malam hari. Dia aktif makan di malam hari. Jadi tindakan pengendalian itu sebaiknya memang baik itu di malam hari, karena pada saat itu ulat dia itu muncul keluar, ya, dia cari makan. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, kita ambil waktu di pagi hari awal, tapi dalam tanda petik embun sudah hilang. Nah, itu setelah kalau berembun itu subuh ya, jam-jam 5 pagi itu, itu embun sudah hilang gitu ya Pak. Batas maksimalnya pagi Pak? Ya mulai anginnya sudah terlalu kencang ya, atau mungkin panas sudah mulai menyengat tadi itu, ya jam-jam 8-an itu ya. Kalau pas lebih, misalnya longgarnya petani ini siang gitu kan, dia spray, nggak efektif juga ya Pak ya? Dia selain hamanya dia akan sembunyi ya, nggak nampak di permukaan tanaman. Juga nanti resikonya kayak penguapan, terus apa itu juga mubazir ya Pak? Mubazir ya, seperti itu. Atau disemprot sore ya, menjelang malam itu memungkinkan itu ya, masih selama tidak hujan ya. Tanda kutip tidak hujan ya. Karena bagaimanapun juga mau malam hari, mau pas ulatnya keluar, disemprot, tahu-tahu setengah jam hujan apa baru 10 menit selesai hujan ya percuma juga kan. Tercuci juga kan Pak ya. Obatnya juga gitu. Oke. Berarti kalau sore itu di atas mungkin kira-kira jam 4 atau jam 5. Ya sekitar jam 4, jam 5 menjelang maghrib gitu ya. Ya sudah matahari nggak begitu terik, kemudian sudah menjelang maghrib, mungkin dia sudah bangun, mulai bangun ini Pak. Ya diharapkan nanti kan pada waktu malam hari dia aktif itu, dia sudah mulai tanaman kita yang sudah terkena ya. Terutama sudah kalau torek diberikan itu akan sangat bagus di situ. Sebelum dia itu terbangun, kita sudah kulonwun dulu, nggak dengeri ya sempret gitu. Ya betul seperti itu. Oke Pak Ali, terima kasih. Jadi sudah banyak sekali kita membahas pestisida ini yang berhubungan dengan terutama tanaman jagung, utamanya lagi tentang FAW, karena seperti kita tahu bahwa kalau terserang FAW ini sudah membuat resah petani Pak. Jadi sudah pusing, harapannya sudah nggak panen dan lain sebagainya. Kalaupun terserang ulat yang lain kemungkinan masih bisa ya berharap walaupun tidak maksimal. Tapi kalau sudah kena FAW, apalagi akhir-akhir ini di semua sentra penanaman jagung di Indonesia itu sudah marak sekali, mulai mengganas dan sebagainya. Iya, Pak. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ali atas bincang-bincangnya, atas obrolannya, atas ilmu-ilmunya. Semoga nanti apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat, terutama bagi sahabat visi, terutama juga petani jagung pada khususnya. Pak terima Ali. Kasih, Pak. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan Pak Ali. Sahabat visi, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Ali Masyari membahas seputar FAW pada tanaman jagung. Semoga obrolan kita tadi membawa inspirasi dan juga manfaat bagi sahabat visi dimanapun berada. Amin. Nantikan podcast berikutnya, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like,
komennya, dan juga nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Sahabat Bisi, seperti biasa, sebelum kita akhiri, Pak Kumis punya pantun. Makan duren dicampur sate, makannya di pinggir kali. Jika jagung Anda terserang FAW, jangan lupa produk MSI. Cakep. Sampai juga pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.